Halo, perkenalkan nama saya Indonesia Mulia Permatawai dari kelas 11G. Di video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai konflik dengan norma dan nilai. Yang pertama, kita mulai dari konflik. Konflik sosial adalah pertentangan atau ketegangan antara individu, kelompok, atau komunitas yang timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Contoh konkret dari konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari bisa meliputi: yang pertama, konflik antara kelompok etnis atau agama. Misalnya, konflik antara dua kelompok etnis yang bersaing untuk pengaruh atau sumber daya di suatu wilayah, atau konflik antara pemeluk agama yang berbeda terkait pemakaian tempat ibadah. Yang kedua, konflik kelas sosial. Contohnya, protes atau mogok kerja oleh pekerja terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil, atau ketegangan antara pemilik tanah dan petani terkait dengan penguasaan lahan. Yang ketiga, konflik politik. Perselisihan antara kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda, seperti demonstrasi atau konflik antar pendukung partai politik yang berbeda. Yang keempat, konflik budaya. Pertentangan antara tradisi atau nilai-nilai budaya yang berbeda, seperti perbedaan tentang penggunaan bahasa atau tata cara dalam suatu upacara adat. Yang kelima, konflik lingkungan. Ketegangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terkait dengan penggunaan atau pengelolaan sumber daya alam, seperti konflik antara warga lokal dan perusahaan tambang terkait dengan dampak lingkungan. Yang keenam, konflik sosial ekonomi. Pertentangan yang muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi atau disebut sumber daya, seperti penolakan pembangunan proyek infrastruktur oleh warga yang terdampak karena risiko kehilangan. Berikut adalah bentuk penanganan konflik sosial untuk menciptakan perdamaian. Yang pertama, dialog dan mediasi. Berbicara secara terbuka dan mencari solusi bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi pembicaraan. Yang kedua, pendidikan tentang toleransi. Mengajarkan kepada orang-orang pentingnya menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan orang lain secara damai. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu meningkatkan akses sumber ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penelitian berbasis pemecahan konflik. Yang pertama, analisis konflik. Melakukan studi untuk memahami sifat dan penyebab konflik serta dinamika yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, identifikasi akar penyebab. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi akar penyebab konflik untuk menentukan solusi yang tepat. Yang ketiga, penelitian tentang dampak. Mengukur dampak konflik pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan untuk merancang strategi pemecahan konflik yang efektif. Dan yang terakhir, evaluasi strategi penyelesaian konflik. Mengevaluasi berbagai strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, nilai dan norma. Membangun harmoni sosial mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang dapat mempromosikan keselarasan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, prinsip-prinsip yang mendasari pembangunan harmoni sosial meliputi: yang pertama, keadilan. Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, kesetaraan. Mengakui nilai-nilai setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, serta memberikan perlakuan yang sama dan adil bagi semua.
Yang ketiga, keterbukaan. Mendorong dialog terbuka, komunikasi yang efektif, dan kerjasama antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, toleransi. Menghargai perbedaan dan keberagaman dalam pandangan, keyakinan, dan identitas, serta mampu hidup berdampingan secara damai. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan tentang toleransi. Melakukan pendidikan atau kampanye kesadaran untuk mengajarkan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman lintas budaya. Yang kedua, dialog antar kelompok. Mendorong dialog terbuka dan saling mendengar antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi konflik. Berikutnya, langkah-langkah konkret untuk merancang aksi membangun harmoni sosial. Yang pertama, analisis situasi. Lakukan analisis menyeluruh tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat untuk memahami akar masalah dan potensi sumber konflik. Yang kedua, identifikasi prioritas. Tentukan area-area yang memerlukan perhatian utama dalam membangun harmoni sosial berdasarkan analisis situasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.